yang tentunya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya adalah teladan. Allah tidak mungkin memilihkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali wanita-wanita spesial. Oleh karenanya banyak ayat yang memuji istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesabaran mereka, ketakwaan mereka, ya. Sehingga mereka dipilih sebagai istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana diketahui bahwasanya semua istri-istri Nabi di dunia akan menjadi istri-istri Nabi juga di akhirat. Akan menjadi istri-istri Nabi juga di surga. Oleh karenanya tatkala Jibril datang dalam mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam membawakan khirqah, semacam secarik kain yang di situ ada gambar Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Jibril berkata, "Hadhihi zaujatuka fid dunya wal akhirah." Wahai Rasulullah, sungguhnya inilah istrimu di dunia dan juga di akhirat, ya. Kemudian juga pernah terjadi, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada masalah, akhirnya menceraikan salah seorang istrinya yaitu Hafsah radhiyallahu taala anha, Hafsah bintu Umar. Maka Jibril datang menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Raji'ha, wahai Rasulullah, kembalilah kepada istrimu Hafsah. Fa innaha sawwamah qawwamah." Sungguhnya dia adalah wanita yang senantiasa puasa sunnah dan sukanya salat malam. Maka Nabi pun kembali kepada Hafsah radhiyallahu taala anha. Secara umum, ya, Allah Subhanahu wa taala memuji istri-istri Nabi dengan berkata, "Ya ayyuhan nabi, ya, qul li azwajika in kuntunna turidul hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidullaha wa rasulahu wad darul akhirah fa innallaha 'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa' in ittaqaitunna." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kalau kalian menghendaki dunia dan perhiasannya, maka kemarilah. Aku akan berikan sebagian dunia kepada kalian. Tapi setelah itu kita cerai. Dan kita cerai dengan cerai baik-baik. Aku berikan dunia, kita cerai baik-baik. Tetapi kalau kau menghendaki Allah dan Rasulnya dan darul akhirah, negeri akhirat, maka Allah akan siapkan bagi kalian ganjaran yang besar. Wahai istri-istri Nabi, kalian tidak seperti wanita-wanita yang lain jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala." Ayat itu disebut dengan ayatut takhir, ayat yang Allah turunkan agar Nabi membuat pilihan kepada istri-istrinya. Mau dapat dunia, silakan, tapi harus cerai dengan saya. Mau cari akhirat, maka bersabarlah hidup dengan saya. Maka seluruh istri-istri Nabi akhirnya memilih untuk hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan susah payah yang mereka hadapi. Maka lihatlah bagaimana susahnya kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "In kunna lanaral hilal tsumma al-hilal thalathata ahillah fi syahrain wa ma uqida fi buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam nar." Kami lihat hilal muncul 2 bulan berturut-turut dan tidak ada api yang dinyalakan di rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak ada kompor yang dinyalakan. Artinya tidak ada yang dimasak selama 2 bulan. Ini susah bagi ibu-ibu zaman now, ya. Kalau ibu-ibu zaman dulu aja susah, apalagi ibu-ibu zaman now. Emak-emak zaman now enggak gampang, ya. 2 bulan enggak ada api yang dinyalakan itu enggak gampang. Sehingga ditanya kepada Aisyah, "Wa ma ta'amukum ya umma?" Apa yang kalian makan, ibunda? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Al-aswadan," cuma korma dan air putih. Bayangkan siapa yang bisa sabar seperti itu? Enggak masak 1 bulan, enggak usah sebulan, seminggu. Papi, hari ini kita makan apa? Korma dan air putih. Besok lagi, papi, hari ini judul lauknya apa? Al-aswadan, korma dan air putih. Bayangkan 2 bulan berturut-turut. Ini enggak gampang. Dan mereka bersabar. Sisi Nabi SAW bersabar. Ya. Kemudian juga lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha waktu ada seorang wanita bersama 2 putrinya minta makan kepada Aisyah. Maka Aisyah radhiyallahu anha mencari makanan di rumahnya, mencari siapa tahu ada makanan, ada lauk, ada apa. Dicari-cari enggak dapat kecuali 1 butir korma. Ternyata di rumah enggak ada simpanan kecuali 1 butir korma. Maka itulah yang Aisyah berikan kepada wanita tersebut. Ya. Bayangkan sekarang ibu-ibu, kita lihat zaman sekarang, alhamdulillah Allah banyak berikan kita kemudahan. Kita pulang ke rumah banyak yang
banyak simpanan di rumah lah. Beras masih ada ya, minyak masih ada ya. Apalagi masih ada? ATM juga masih ada. Buka kulkas, Masya Allah, ada isinya. Freezer ada isinya. Kitchen set dibuka juga masih ada isinya. Dompet juga masih ada isinya. ATM suami kita yang pegang. Apalagi yang kurang? Oleh karena tinggal bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berbicara tentang wanita-wanita spesial yang Allah pilihkan mereka untuk menemani kehidupan Nabi SAW di dunia dan di surga kelak. Maka setiap sejarah mereka adalah teladan, terutama bagi para wanita. Terutama bagi para wanita zaman ini yang tersibukkan dengan gemerlapnya dunia. Yang lupa bahwasanya hidup cuma sementara di dunia ini. Yang setiap hari waktu mereka habis untuk nge-share dan melihat browsing tentang tas, sepatu, sendal, dompet ya. Kadang-kadang setengah jam, kadang-kadang 1 jam. Kerjaannya ngelihat apa? Ngelihat tas model baru ya. Terkadang beli tas dengan harga yang sangat mahal ya. Lupa bahwasanya dunia ini hidup cuma sebentar. Lalai sehingga tidak sempat baca Quran. Lalai untuk melayani suami, tidak sempat. Terlalu banyak teman. Ya, canda tawa dengan teman-temannya. Kapan melayani suami? Kapan ngurus anak-anak? Kapan mengecek hafalan anak-anak? Kapan mengingatkan anak untuk sholat? Untuk hafal Quran? Terlalu banyak kesibukan yang membuat kita lalai. Ini kenyataan kehidupan zaman sekarang ya, terutama yang hidup di Jakarta dan sekitarnya ya. Ya. Oleh karenanya kita perlu membaca sejarah orang-orang terdahulu agar menegur kita dan mengingatkan kita kembali untuk semangat beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala.